A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ibnu Qayyim tadi dijelaskan bahwasanya untuk mensyukuri nikmat itu salah satunya dengan lisan, dengan hati kita dan perbuatan kita. Dan kenyataannya di lapangan kita tidak bisa berbuat untuk terkait dengan tangan kita atau dengan lisan kita. Itu gimana dengan persepsi kita yang sudah tahu ilmunya Ustaz? Baik. Langsung apa di? Oh, langsung aja Pak. Langsung aja. Baik. Iya, memang begitu ya, ini realita di kita. Kita tahu bahwa kita dapat nikmat. Ya, dan tahu nikmat itu datangnya dari Allah. Cuman kadang ada saja gitu ya. Entah kita lupa mengucapkan alhamdulillah, atau ya kalau sampai, apalagi sampai hati kita juga lupa bahwa kita harus meyakini, menyadari bahwa itu datangnya dari Allah. Dan juga yang ketiga, lupa juga atau tidak juga menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Berarti semua rukun itu hilang ya dari kita ya. Ya. Tapi kalau sebenarnya kalau itu lupa atau sekali-sekali, ya berarti kan itu lupa. Maka ini namanya orang lupa, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau setiap saat semua nikmat yang kita terima, yang kita dapatkan, sama sekali rukun-rukun itu hilang dari kita, ya maka ini berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah atau tidak bersyukur atas nikmat Allah. Bahkan sebaliknya, berarti kita kufur terhadap nikmat Allah. Sudah diberikan harta sekian banyak, ya, sampai dia berlebih, mampu harusnya untuk berzakat, ya, mampu harusnya untuk bersedekah, mampu harusnya untuk menyumbang ke masjid dan sebagainya. Ternyata kita nggak sama sekali. Maka jelas ini sama dengan kufur nikmat. Ya, sehingga ancaman tadi, la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, walaupun di dunia mungkin azab itu ya terkadang ditunjukkan juga ya, sebagai teguran mungkin dari Allah, sehingga ketika ada orang yang diberikan segalanya tapi dia lupa, malah makin jauh dari Allah, akhirnya dia terjatuh pada kasus yang luar biasa. Pun banyak orang muslim, seorang muslim yang lupa begitu, sehingga suatu saat dia ditegur oleh Allah, diberikan ujian atau diberikan adab ketika di dunia, atau dicabut nikmat-nikmatnya. Ada yang sadar, tapi ada juga yang nggak sadar. Begitu. Nah, bagaimana dengan kita kalau terkadang maka insya Allah tidak apa-apa. Tapi memang kita harus terus berupaya. Makanya Bapak dan Ibu, teman-teman ya, mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman, kita tuh penting sekali, minimal sekali itu mendengar nasihat, ya, ataupun ya halaqah, kajian, walaupun kecil. Ya, kalau nggak bisa hadir di kajian-kajian yang besar gitu ya, yang kecil pun nggak apa-apa, atau bahkan diskusi sama teman pun nggak apa-apa, saling mengingatkan. Karena manusia itu selain punya sifat lupa, manusia itu selalu ada yang yang mencoba untuk menyimpangkan dari jalan kebenaran. Itu kita yakin sekali. Betapa ujian kita itu sangat luar biasa. Contohnya sekarang, syaitan itu punya andalan HP buat menguji kita. Bener nggak? Kalau kita mau baca Al-Quran, kalau sudah pegang HP, yakin deh nggak jadi baca Quran, lupa itu. Ya, anak sendiri alamin gitu. Buka HP sebentar, ada yang masuk misalkan, akhirnya aduh mau baca Quran, malah lupa, udah siang misalkan mau kerja kan, aduh udah siang, udah mau kerja, akhirnya nggak jadi. Itu luar biasa. Nah, kalau kita nggak sering-sering dapat nasihat, pengingat, ya, maka dikatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Kalau kita nggak pernah atau jarang hadir di majelis ilmu atau di majelis-majelis zikir, pengingat seperti itu, maka boleh jadi kita lupanya terus dan kebablasan. Tadi terkait ini dengan
syukur, ya, syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Ya mungkin teman-teman juga begitu. Kalau ya mungkin saya juga begitu. Kalau saya nggak baca atau menyampaikan ini, mungkin barangkali banyak lupanya terhadap nikmat-nikmat itu. Sehingga kalau kita lupa, ya, dan terus lupa, maka kita takut kalau itu termasuk kufur nikmat, gitu. Jadi rukun syukur itu hilang semuanya dari kita. Kita juga nggak ngucapin alhamdulillah, kita juga nggak merasa, nggak menyadari bahwa itu datang dari Allah. Malah sebaliknya, naudzubillah min dzalik, itu datangnya dari yang lain. Ini gara-gara saya datang ke Gus Anu nih, sehingga saya dagangan saya jadi laris. Ya, Gus Ji Samsu misalkan. Gitu. Wala alam bisawab. Tapi kalau lupa sekali-kali, namanya juga orang lupa, ya insya Allah dimaafkan. Dan memang demikian, itu mudahnya Islam, ya, rahmatnya Islam. Kalau orang lupa itu tidak dihukumi, ya, tapi jangan sampai lupa seterusnya. Ini nasihat buat anak pribadi pun demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab.